penerapan dari ayah bundanya, kakak dan adiknya, nilai-nilai jujur itu akan bisa dia serap dan bisa dia laksanakan di luar dari keluarganya. Ya, sebenarnya ya jujur itu adalah sesuai kata dengan perbuatan. Jadi jangan ada kata istilah anak sekarang tuh ngeles. Nah, kan ada istilahnya ngeles ya. Ngeles asal menyenangkan orang lain, bohong sedikit tak apalah. Jangan seperti. Jadi harusnya jujur itu, ini contoh jujur ya, dari sekian karakter, kan ada 19 pendidikan karakter dalam undang-undang Sisdiknas tersebut. Ternyata jujur itu ya, itu merupakan fondasi yang kuat sekali ya, ketika anak bisa bisa dia itu melaksanakan kehidupannya di luar keluarganya ya. Jadi ketika ada pembohongan, ada rasa yang tersakiti. Mungkin anak ketika kita bohong gimana rasanya, Isa? Iya, betul. Bohong ini Overthinking dulu, overthinking duluan, iya gitu kan. Jadi pembiasaan itu menjadi sesuatu yang mutlak. Ya, jadi nanti ketika ketika anak itu kuat fondasi nilai-nilai yang ditanamkan orang tua di tengah keluarganya, ketika dia berada di luar keluarganya, dia akan pasti coba relatekan. Iya. Betul. Dan itu menjadi kekuatan bagi si anak dalam menyongsong masa depannya, ya. Betul. Seperti itu. Berarti kalau kita lihat memang tantangan untuk saat ini itu bagaimana nih Bu untuk menghadapi dari tantangan yang ada ini nih? Oke, jadi tantangan yang sekarang yang di depan mata kita ini adalah teknologi dan informasi, ya kan, teknologi informasi. Ibu masih ingat dulu ketika kuliah itu harus ke pustaka, jalan kaki, pinjam buku 10-5 pulang ke kos. Sekarang anak tidak. Anak dengan di gadget itu ada banyak aplikasi yang instan, ya ada ChatGPT, Gemini AI, Meta AI gitu ya. Itu sebenarnya sebagai alat untuk memudahkan si anak. Tapi kita harus membekali, orang tua harus membekali anak ya, itu adalah media, bukan satu-satunya alat untuk dia bisa sukses. Jadi sebenarnya media itu kan memudahkan, tapi jangan tergantung kepada media tersebut. Khawatirnya ketika media itu tidak bisa memberikan sesuatu yang membuat dia senang, itu muncul perilaku yang tidak diharapkan. Ya, kita lihat, kita nggak bisa menutup mata ya Bapak Ibu, peristiwa-peristiwa anak khilaf. Oh iya, betul. Katanya khilaf, itu mungkin tidak kita temukan banyak pada masa sebelumnya ya, karena anak ingin membeli sesuatu kemudian tidak dikabulkan sama orang tua, muncul perilaku kriminal. Iya. Kebetulan Ibu juga sering juga berikan pengajian di lapas perempuan. Ya, salah satu kasus itu adalah, ini contoh ya perilaku tadi ya, ketika seorang anak dia minta uang sama orang tua cuma 250.000. Kata si ibunya, nanti sore lah katanya. Nanti sore, kemudian sore ditagih lagi. Kemudian orang tuanya, mamanya marah, uang saja. Dia khilaf, dia ambil bantal, akhirnya tanpa disengaja orang tuanya meninggal. Di backup. Ya, ini perilaku, kita nggak tahu apa yang mana yang disalahkan. Sebenarnya orang tua, anak mungkin menginginkan transparansi. Kalau nggak punya uang bilang, ya mungkin nggak, belum ada. Tapi orang tua tidak dengan kearogansian orang tuanya mengatakan, ini orang tua ini kan perlu nih, apa kata dia tuh harus ini katanya ya. Sementara anak saat sekarang ini dia harus jelas. Ya, kalau memang tidak, katakan tidak, berikan alasan yang logis. Nah, jadi disinilah yang kata orang tua harus sabar pula menghadapi anak. Karena kita mengetahui ya, anak sekarang ini ya kadang-kadang ya, tadi ngomong juga dengan kawan-kawan bahwa kalau masa dahulu ya dengan tatapan mata yang tidak suka besar, anak langsung
paham dan arif, dia akan pergi. Tapi anak itu dengan kita polotan-polotan juga, Dia masih semakin dia sebagai ngeyel. Jadi artinya apa? Orang tua harus bisa belajar, wah seperti ini, apa triknya anak bisa paham. Salah satunya adalah membangun komunikasi. Jangan putus komunikasi kita dengan anak. Atas dasar apa saja, misalnya, wah anak letih, nanti aja lah ngomong. Mungkin siapa tahu anak butuh apa, sentuhan say hello dengan orang tuanya. Sekarang ini kan salah satu dampak dari gadget ini adalah adanya bullying ya. Iya. Apakah kita sadar bahwa anak kita dibully di sekolahnya? Makanya dengan deep talk tadi, ya kita harus tanya, tadi ngapain di sekolah? Ada orang yang ini, kita pancing dia. Ya, kadang orang tua takut ini buang-buang waktu. Anak ini udah besar nih. Iya, betul. Ya nggak boleh seperti itu. Iya, karena anak ini dia masih membutuhkan kita sebagai pembimbing. Jangan biarkan anak itu dengan dunianya. Lepas begitu Nggak saja. boleh, ya. Karena kan tuh makanya dalam undang-undang anak umur 17 tahun itu masih di bawah pengawasan orang tua, karena masih dianggap anak-anak. Iya, betul. Undang-undang artinya secara secara emosional, ya anak masih labil. Maka disinilah orang tua harus tahu, orang tua harus belajar. Jadi maka yang dikatakan tadi, jangan menggunakan pengetahuan masa lalu, di-upgrade lagi dan di-update lagi.